selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga kalian semua berbahagia, semoga kalian semua diberi petunjuk, diberi bimbingan oleh Tuhan semesta alam untuk melalui kehidupan ini, untuk meraih bahagia, untuk meraih cinta. Ya, tema kali ini ada tentang 1 tahun ke depan dari kamu nonton video ini. Jadi ini timeless ya. Timeless ini artinya kapanpun kamu nonton, ya hitungan setahunnya dimulai dari kamu nonton video ini, ya kan? Nah, ini aku siapkan 3 file ya. Nanti tuh aku lihat 1 tahun dari ke depan itu mana yang lebih kenceng. Sebenarnya sih yang aku mau highlightnya itu ya, yang lebih disorotnya itu kehidupan dan spiritual ya, seperti itu. Tapi kalau nanti ternyata kalian ini single sedang menunggu cinta, siapa tahu ada yang kenceng energinya tentang cinta juga ya, seperti itu. Ada 3 file ya, sekali lagi lovelies. Ini file 1 dari Phantom Wise ya, warnanya monokrom, kristalnya pirate ya, tuh kayak silver, gold, silver gitu ya. Oke, nah file kedua ini dari Paulina Tarot, kristalnya hijau, green aventurine ya. File ketiga ini dari Wandering Star, kristalnya aquamarine. Monggo ya dipilih. Tapi tetap ini pembacaan umum ya lovelies, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Kalau mau lebih detail sih disarankan ke personal reading ya, dimana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Nah, kamu tinggal kirim pesan, nanti ada balasan untuk memilih kamu mau pakai apa. Kalau pakai voice note itu fleksibel banget, aku bisa ngerjakannya biasanya hari itu juga ya. Ada 1 sampai 3 pertanyaan. Nah, selebihnya ada voice call sama video call ya, tapi itu pasti kita harus janjian. Oke, di deskripsi box ada nomor WhatsApp tersebut plus ada timestampnya. Ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa dan detik keberapa ya. Oke, kan ini pembacaan umum, kamu boleh pilih lebih dari 1, bisa 2, mau 3 monggo ya. Mau mendengarkan dan melihat semuanya monggo ya. Oke, bagi kalian yang baru atau kalian ini belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya lovelies, baru kamu nanti milih ya. Oke, aku akan mulai dari file 1 ya, sampai ketemu di file. Halo file 1, tadi kamu pilih pirate ya, kristalnya, atau memang kamu pilih si Phantom Wise ini ya, yang warnanya tuh kayak monokrom gitu. Oke lovelies, kita lihat 1 tahun ke depan untukmu. Seperti apa sih kehidupanmu 1 tahun ke depan, secara kehidupan pada umumnya dan secara spiritual ya, kita akan lihat ya. Oke, bismillah. Kalau perlu sih nanti aku kasih klarifikasi oracle, kalau udah jelas enggak ya, dan setiap file beda nanti. Mungkin ada yang pakai, mungkin juga enggak ya lovelies. Oke, bismillah ya. File 1, file pirate 1 tahun ke depan. Ada 2 koin, ada 2 pedang. Belum apa-apa, kamu udah dapet angel number nih ya, 2 tentang balance. Oke. Ada 8 pedang. Oke, ada 9 koin. Nah, kita bahas 4 kartu ini dulu ya lovelies. Untuk file 1, kalau aku lihat ya, jadi 1 tahun ke depan ini kamu tuh udah menemukan suatu balance gitu, suatu keseimbangan. Karena bisa dimungkinkan ini kondisimu sekarang atau yang sudah terjadi atau sedikit ke depan. 2 koin sama 2 pedang. Artinya di sini ya,
kamu ini sekarang atau sedikit ke depan atau yang sudah terjadi ada sesuatu kayak kegoyahan ya. Sepertinya sih kegoyahan ini satu ya, karena memang kamu kayak belum menemukan suatu kekukuhan atau suatu kenyamanan di finansialmu, di bekalmu. Yang 2 pedang ini, nanti ambil mana yang cocok ya lovelies. Ada 2 pedang ya kan, ada pedang nih, terus ilustrasinya kayak ada crow ya, burung gagak itu. Yang pedangnya ini ada pita. Aku sih rasa ini secara spiritual ya, kamu ini sedang atau dalam suatu tahap kebangkitan spiritual atau penguatan spiritual. Kalau aku lihat di 2 pedang ini sepertinya memang suatu hal yang nggak nyaman banget ya, terutama bagi kalian yang mengalami kebangkitan spiritual atau penguatan spiritual. Nggak nyaman, ada suatu kegalauan, ada suatu hal di mana kamu kayak nggak menentu gitu loh. Nah, ini tuh biasanya pemicunya memang macam-macam kalau aku lihat ya. Tapi di sini yang kencang itu lebih ke kayak materi gitu loh. Ada kegoyahan di sana, mungkin ada keluruhan seperti itu. Makanya energimu ada di 8 pedang juga nih, 8 of Swords ya. Sepertinya ada satu hal yang kayak kamu tuh kayak kebelenggu gitu loh. Kayak apa ya? Ibaratnya tuh kalau aku ibaratkan mesin mobil ya. Ini mobilmu tuh mau diganti mesinnya dengan mesin turbo. Apa yang terjadi, mobilmu nggak bisa jalan. Ibaratnya kamu tuh mobil itu nggak bisa jalan karena lagi dipretelin dan nanti diganti mesin baru. Nah, ketika diganti mesin baru itu di 1 tahun ke depan ada kenyamanan. Ada 9 koin lovelies di sini aku lihat ya, dimana sepertinya untuk kenyamanan materi kamu aman. Dimungkinkan ada kemudahan, ada sesuatu yang membuat kamu ya di kemudahan itu. Di kemudahan materi itu, sesuatu yang kamu kerjakan itu kayak memenuhi kamu banget gitu loh. Misalnya aku nih ya, dulu tuh kayak aku tuh pensiun ngapain ya, aku pikir aku akan buat apa sih, kayak wira swasta lah, ikut project sana sini gitu kan. Aku juga nggak muluk-muluk ya, yang sedang-sedang aja lah gitu kan. Terus nanti ngajak teman, karena banyak teman, ntar gue ikut lu ya gitu kan, gue ikut lu deh gitu kan, jadi admin kayak jadi apa ya bu gitu. Nah, tapi ternyata nggak kejadian apa yang terjadi ini ya. Ada kebangkitan spiritual, ada kegoyahan di mana ibaratnya gini loh, aku tuh dong waktu itu aku itu lagi ngebangun bangunan gitu ya, ngebangun satu rumah, baru aja pondasi udah dihancurin karena dimungkinkan semesta tahu itu pondasi nggak kuat. Walaupun aku pikir itu kuat ya, tapi semesta tahu dan lebih sayang sama kalian bahwa itu pondasi nggak kuat. Jadi dibuatin pondasi baru yang sepertinya nanti itu endingnya di tahun depan kamu nyaman men. Tuh ada the 9 of Pentacle gitu. Ini secara spiritual juga, secara kehidupan nyata gitu yang aku lihat ya. Coba aku lihat lagi 1 tahun ke depan, mungkin dari sisi cinta ya. Jadi artinya di 9 koin ini kamu tuh kayak melakukan sesuatu yang memenuhi kamu gitu loh. Ada kenyamanan di situ, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau ya. Mungkin jalan-jalan, melakukan suatu hobi, melakukan misi jiwa ya, ikut perbaiki lingkungan, misalnya punya animal shelter, punya panti jompo, panti yatim, bisa seperti itu loh ya. Mudah-mudahan ya, atau udah merintis ya. Knight of Pentacle, oke. Oh oke, Knight of Swords. Oh my god, Queen of Pentacle sama 5 of Swords. Coba aku tarik klarifikasi untuk 5 of Swords-nya apa ya. Star Lovelies 1 tahun ke depan. 6 of Pentacle. Coba kelihatan gak sih? Oke, di sini banyak representasi kayak orang ya gitu. Banyak court card-nya di sini. Artinya ada knight, ada ratu. Jadi dimungkinkan ini adalah tentang cinta, lovelies. Bagi kalian yang menunggu cinta ya,
ada beberapa datang. Mungkin karena ini pembacaan umum, ada yang nanti tuh datang gitu loh. Kamu tuh kayak harus milih, harus hati-hati. Ini ada 5 pedang, harus hati-hati. Kalau aku katakan, ini sekali lagi ya, aku katakan kalau tentang cinta nanti ada orang datang, jangan langsung disambut karena di pembacaan tarot, oh ada orang datang membawa cinta, itu orang sempurna, itu orang membawa ketulusan. Tetap seperti di Gema Kelima Pedang, ada hati-hati di situ. Ada di mana kehati-hatian itu kamu harus lihat ketulusannya, langkahnya, masa lalunya dia, apakah dia sudah putus dari pacarnya, sudah selesai dengan masa lalu, seperti itu. Karena kalau dia serius pastinya dia datang ke rumahmu, dia benar-benar menyatakan, tidak berbelit-belit gitu loh, maju mundur ya, seperti itu. Tapi aku lihat dimungkinkan salah satu dari mereka kamu punya energi past life gitu loh. Kamu akan ketemu seseorang dari past life. Bisa saja ini juga bagi kalian yang sudah berpasangan, ini adalah teman-teman lama yang akan datang, yang sepertinya kamu punya koneksi past life juga bisa, atau emang ini teman lama gitu loh. Tapi sekali lagi di sini ada energi Five of Swords, ya hati-hati katanya gitu. Mungkin kehati-hatian ini bisa saja namanya teman ya. Aku punya teman yang ketika dia pensiun itu teman-teman banyak datang, ngajakin bisnis itu, bisnis ini, apa yang terjadi? Bisnisnya gagal, uangnya nggak tahu kemana. Orangnya juga kayak lepas tangan gitu loh, bukan lepas tangan gimana ya? Karena dia juga datang hanya modal untuk tenaga gitu loh. Ya teman aku yang punya uang. Kayak gitu ya, jadi sekali lagi hati-hati. Tapi mudah-mudahan seperti aku lihat di 6 pedang ini, dari mereka yang datang ini ada yang kamu punya past life gitu loh ya. Coba aku tarik klarifikasi, sepertinya sih agak kenceng di cinta nih ya, lovelies. Sebentar ya. Oke. Kamu ini sepertinya kencengnya di energi Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Atau bisa saja gini, tiba-tiba aku mendapat pesan, bisa saja ya, ini cinta yang datang dimana itu memberikan pelajaran. Misalnya kamu udah berpasangan, tahu-tahu ada yang datang dan memberikan kamu gairah gitu loh, gairah remaja lagi. Nah itu juga harus hati-hati ya. Not enough sama clock. Jadi memang kalau tentang cinta, sepertinya kalian harus ada kalian ini ada pembelajaran untuk kayak menahan, untuk kayak punya tameng, untuk lebih fokus ke kamu. Bagi yang single, maksudnya fokus ini bukan berarti nggak boleh pacaran, nggak boleh kenal, tapi kalau ada pertanda dia ini hanya main-main aja, nggak serius, maju mundur, ntar di blok kamunya, ntar buka blok lagi, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Tuh, di belakangnya aja, not today. Harus fokus ternyata ya. Nggak apa-apa, cinta akan datang tepat waktu. Dan sekali lagi, namanya waktu di tarot ya, itu misalnya ini setahun ke depan nih. Bisa saja kalau pembelajaran kamu lewati ke depan, 1 tahun ke depan, ini ada cinta yang benar-benar seperti aku lihat di 6 piala ini, cinta yang kamu punya koneksinya tuh kuat. Mudah-mudahan ya lovelies ya. Makasih banyak ya Pol 1 sudah nonton. Oh iya, kalau zodiak yang datang sih nanti kamu cek aja ya. Sepertinya sih kencang di Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus, Capricorn juga ya. Tapi sekali lagi energi bisa bolak-balik. Makasih banyak sudah nonton ya Pal 1. Kalau kamu merasa yang ini nggak cocok, coba pilih Pal 2 sama Pal 3. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Paulina Tarot ya, ilustrasi dari Paulina Tarot atau Crystal Green Aventurine. Oke ya lovelies, kita akan lihat mengenai kehidupanmu secara umum ya, dan spiritualitas kamu di 1 tahun ke depan ya. Dimulai dari kamu menonton video ini sebentar ya. Bismillah, Pal 2. Oke, ada Death. Mungkin kalian kencang di Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio, ada 4 piala.
Oke. Devil sama the Hermit. Oke. Ini ada Death ya. Artinya 1 tahun ke depan kamu ini berhasil keluar dari suatu belenggu atau suatu kekhawatiran atau dari satu trauma. Kamu berhasil menyembuhkan, memulihkan dirimu sendiri ya. Ada the Hermit nih, ada 4 piala. Kencangnya sih karena kamu kayak ada kekecewaan di cinta atau di pertemanan atau di persahabatan, yang bisa saja ini juga menyangkut uang ya, seperti itu. Mungkin kamu juga kencang di Capricorn, di Virgo, atau kamu dealing sama orang yang tadi zodiaknya ada Scorpio, Cancer pasti Scorpio, ada Capricorn atau ada Virgo ya. Karena di sini aku lihat gini loh ya, bisa saja sebenarnya ini energi yang sudah berlalu, energi yang sekarang, energi the Hermit sama 4 piala ini sama the Devil ini, yang mana ya kamu kayak banyak belajar dari suatu kehidupan, dimana kehidupan ini nggak melulu manis. Kehidupan ini tidak melulu tentang mencapai suatu tujuan, tapi lebih dari di perjalanannya itu justru kamu banyak pembelajaran. Itu yang aku lihat untuk pile 2 ya. Oke, jadi sepertinya ya, kencangnya sih ya Lovelies ya. Karena di 4 piala seperti ilustrasinya kayak ada seorang gadis ya, kayak peri dikasih piala gitu ya. Coba nih aku liatin ke kamu tuh, tapi kayak nggak mau gitu ya. Karena apa? Sepertinya kamu fokus ke kamu. Jadi sepertinya kamu lebih banyak menarik diri ya. Mungkin ini energi sekarang nih Lovelies ya, yang kamu menarik diri karena apa? Kamu ini kayak merasa kayak kecewa gitu loh sama kehidupan, tapi artinya di 4 piala ini kamu nih lagi berkontemplasi gitu, lagi merenungi suatu kehidupan yang kamu merasa bahwa semua tuh nanti pasti ada hikmahnya. Apa sih tapi hikmahnya gitu loh. Seperti digambarkan the Hermit ini tuh ya, bawa lampu dia. Ditemani 2 makhluk yang lucu-lucu ini ya. Tuh. Jadi kamu sepertinya mengolah batin kamu, spiritualitas kamu. Aku rasa kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual karena di sini ada Devil yang sepertinya kamu ini kayak lagi mengerjakan suatu pekerjaan namanya tuh shadow work ya, dimana kamu harus menetralisir faktor bayangan kamu sama faktor cahaya kamu. Jadi diseimbangkan. Faktor gelap, faktor cahaya, faktor apa? Yang kamu itu juga perlu ya, faktor oke lah, kayak hitam putihnya tuh perlu gitu loh. Hitamnya untuk kayak kekekehan kamu, determination kamu, fokus kamu, mengejar sesuatu. Nah itu perlu, tapi harus diseimbangi dengan faktor cahayanya gitu. Faktor putihnya yaitu tentang empati, tentang cinta, kasih sayang. Yang dimana di sini, kalau aku rasa di Devil ini juga tentang trauma. Kamu banyak khawatirnya, gitu loh ya. Jadi sepertinya kalau aku lihat di sini sih, ya, kamu akan mengalami suatu perubahan besar. Ada Death soalnya Lovelies. Kamu akan memasuki suatu cahaya baru, suatu gerbang baru kehidupan. Coba aku lihat ya, kita lihat di klarifikasinya. Oh, the Wheel of Fortune, ya, bahwa semuanya tuh akan kayak apa ya? Kamu tuh akan baik-baik saja. Roda kamu akan berputar ke atas lagi, gitu. Selama di bawah kamu belajar, tapi di atas kamu bersyukur. Kamu bisa apa sih namanya? Kalau aku lihat dari energi ini ya, the Wheel of Fortune ini, ya selain bersyukur juga aku rasa ada saatnya ketika kamu, kayak ibaratnya gini, salah satu memberikan kamu kebaikan. Nah, kebaikan itu nanti kamu akan bagikan untukmu, juga untuk orang-orang sekitar kamu. Gitu loh yang aku lihat di energi The Wheel of Fortune ini ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oh my God, Lovers. Ini apa pal 2? Gila ya, semuanya kartunya major.
Satu, ini yang enggak, ini doang nih, si 4 piala nih, tuh. Minor Arcana. Hebat nih pal 2 ya. Oke. Six of Cup. Maksud aku ya, ternyata positif banget perubahannya, alhamdulillah. Jadi aku lihat di sini lovelies ya, 1 tahun ke depan tuh kamu akan memasuki suatu gerbang baru kehidupanmu, di mana kamu menemukan suatu keharmonisan. Nih, ini the lovers ya. Suatu keharmonisan. Suatu keharmonisan ini kalau secara spiritual ya, ini lebih ke menyatu tuh, kamu menemukan jati diri, kamu menemukan keharmonisan dengan semesta, dan kamu sudah berdamai dengan situasi. Kalau untuk hal-hal yang kehidupan secara umum, bisa saja ini cinta yang akan datang, jodoh yang datang. Ya, kamu selesai dengan shadow work kamu ya, dengan trauma kamu, kalau aku lihat seperti itu. Nah, di Chariot ini pun juga kan ini 2 orang ya lovelies ya, dan ini juga ada kudanya putih, kuda hitam, kuda putih. Artinya apa? Kamu nih melaju gitu loh nanti di setahun ke depan ya. Kamu melaju, kamu sepertinya justru ketika meninggalkan trauma kamu, melepaskan belenggu itu, kamu tuh kayak unstoppable gitu loh. Secara materi insya Allah kamu aman, secara karir juga aman, kamu melaju. Mungkin tuh beberapa kasus ya, karena ada death, kamu kayak melakukan sesuatu yang baru, pindah kantor, pindah kerjaan, atau melakukan sesuatu untukmu gitu loh, dan bisa saja itu menghasilkan. Kalau aku lihat dari hasil perenunganmu, ada ide baru tumbuh, kalau aku lihat ya seperti itu. Oke, kalau ini tentang jodoh, seseorang ini datangnya aku lihat dari jauh ya, bisa saja beda ras, beda keyakinan, beda iya kayak banyak perbedaannya, tapi kamu bisa menyatu. Sekali lagi, yang datang nggak sempurna. Begitupun kamu mereka datang denganmu ya, menyatu, tapi bukan begini ya, tapi gini, compromise gitu lovelies. Nah, satu lagi di sini ada Six of Cup. Bisa saja kalau ini tentang cinta, ini datang dari past life kamu. Seorang yang punya koneksi kuat gitu koneksinya, mungkin kayak instant connection, ketika pertama kali ketemu kalau langsung klik, kayak familiar banget karena ada past life gitu lovelies. Atau ya kalau secara spiritual ini aku lihat kamu menemukan keluarga jiwamu, teman-teman yang mendukung kamu, mungkin teman-teman kamu yang lama yang sepertinya malah, atau kekasih lama yang dulu malah menguras energi kamu udah tinggalkan, dan kamu kayak lebih menyempit gitu loh. Teman-temannya lebih sedikit, sahabat-sahabat lebih sedikit, tapi mereka mendukung kamu lebih tulus gitu loh ya. Energy Six of Cup ini kamu terkoneksi juga dengan inner voice kamu ya, dengan higher self kamu, kayak seperti itu aku lihat ya. Tapi bisa saja kamu juga lebih banyak terkoneksi dengan orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu gitu lovelies. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye. Halo Pal 3, tadi kamu pilih Aquamarine atau tadi kamu pilih kartu dari The Wandering Star ya? Oke, kita akan lihat 1 tahun ke depan untuk kalian yang pilih Aquamarine ya. Pal 3, bismillah ya. Satu tahun ke depan. Ups, sorry kesenggol ya tiangnya, jadi goyang. Bismillah ya. Pal 3, 1 tahun ke depan. Oke, aku ambil 4 dulu. Please spirit guide, guardian angel. Thank you. Ada Queen of Wands, ada Page of Pentacle. Oh my god, Queen of Cups, court card semua. Kan ini 2, nggak apa-apa ya, aku ambil aja 2. Oke, Six of Pentacle sama The Wheel of Fortune. Nah lovelies,
Jadi kalau aku lihat sih gini ya, untuk pile 3 ini ada peningkatan 1 tahun ke depan. Yang dulunya kamu asah sebagai hobi mungkin ya, yang dulunya kamu asah hanya iseng-iseng, yang dulunya kamu asah karena ya memang kamu nyoba-nyoba, udah menjadi sesuatu kreativitas besar. Kalau aku lihat dari energi Queen of One ini, yang tadinya dari Page of Cup. Nah, di energi Queen of Cup ini, sesuatu yang kamu kembangkan, si kreativitas itu atau hobi. Misalnya nih, simpelnya kamu coba untuk kayak melukis. Nah, itu tuh udah menjadi suatu kreativitas yang besar dan sudah bisa membuatmu nyaman. Kamu betah di situ. Itu sesuatu yang juga kalau aku lihat memenuhi kamu secara psikis ya, secara emosi itu memenuhi kamu banget. Dan itu sepertinya kalau aku lihat dari Six of Pentacle, itu tuh kayak menghasilkan uang. Mungkin juga kamu merintis, membuat baju, ya kamu desain sendiri, membuat suatu kerajinan, kamu desain sendiri, dan itu kayak berbuah hasil. Ada Six of Pentacle. Nah, ini juga aku rasa ya, bisa saja 6 koin ini pengembangan itu sampai kamu tuh kayak bisa berbagi gitu dengan sahabat, keluarga, dengan teman. Mungkin kalau hal kecilnya misalnya kamu buat kerajinan dan itu kamu jual gitu ya, dan apa yang terjadi setelah dijual itu kamu kayak nggak, permintaannya tambah banyak nih ya, karena di sini aku lihat ada Queen of One, Queen of Cup kayak meningkat gitu loh. Nah, kamu kayak ngerekrut orang-orang dan kayak ngebantu untuk meresap tenaga kerja misalnya gitu, lovelies ya. Nah, artinya ada satu sisi kreativitas yang mana ini kayak jadi berkembang. Nah, itu dari sisi praktis, dari sisi kehidupan. Tapi bisa saja kalau ini tentang spiritualitas, aku rasa ya di tahun ke depan kamu tuh kayak udah nyaman dengan kamunya. Kamu sudah lagi tidak usah memakai topeng di kantor, di teman, di sahabat. Kamu udah menjadi dirimu sendiri. Kamu udah nyaman dengan kulitmu sendiri. Kamu sudah punya suatu intuisi kuat, sudah punya suatu hal di mana kamu punya cara pandang baru. Kalau aku lihat yang dulunya mungkin kamu kayak aku lah ya, dulu tuh kayak punya ada dogma-dogma, karena kita dari kecil namanya kita hidup di timur, apalagi di Indonesia, dari kecil tuh kita belajar tentang baik dan buruk, tentang agama ya, masing-masing kan pasti orang tua tuh menanamkan, dijejeli sesuatu yang kita tuh kayak nggak bisa milih gitu loh, bahwa itu udah sesuatu hal yang harus dilakukan, yang harus dipahami. Padahal bisa saja ke depan ini ada satu perkembangan cara pandang kamu gitu, cara kacamata baru kamu tuh beda gitu loh yang aku lihat di sini. Dan itu menjadikan kamu kayak ke suatu keyakinan baru, suatu pemahaman baru. Misalnya tentang spiritual ya, misalnya kamu dulu dicekoki agama, nah sekarang tuh kamu kayak udah terbebas dari hal itu, sudah mempunyai cara pandang baru. Dan ilmu ini, knowledge ini kamu peroleh tuh, tahu-tahu kamu peroleh aja gitu ya. Kayak aku tahu kalau nonton YouTube, ada aja yang aku pengen tahu nih. Kemarin tuh tentang starseed, tentang indigo, sama tentang kristal yang beda banget dari yang biasa dibahas. Mungkin nanti aku buat ya tema tersebut, tapi ntar deh sampai aku paham banget ya. Nah, seperti itu kamu kayak dapat knowledge, pengetahuan yang membuat kamu nyaman, dan kamu di situ tuh nyaman gitu loh. Mempunyai tempat di suatu komunitas juga bisa. Tapi intinya kamu tuh udah menjadi diri sendiri. Kamu melakukannya itu untukmu gitu loh, bukan karena ingin berbaur dengan teman, ingin pergaulan dengan teman kantor, ingin menyenangkan si A, si B, si C. Kayak dulu misalnya kita pasti ingin menyenangkan orang tua, kita milih jurusan ini karena ingin menyenangkan mereka. Tapi ini tuh udah suatu pilihan untukmu sendiri gitu loh, please. Ini energinya banyak queen ya, feminim. Artinya di sini kalaupun kamu maskulin ya, kamu tuh kayak punya satu sisi empati yang tinggi kalau aku lihat ya. Ada 9 of Cup, ada 9, ada 9 pedang. 9 pedang ya, anxiety. 2 lagi. Thank you. 4 of Coin. Mother Star. Di sini Mother Star keywordnya yes, ya. Jadi sesuatu ini memenuhi kamu dan yes banget gitu loh pokoknya ya, yes banget.
Nah, ini aku menariknya di sini ada 9 pedang ya, yang mana sepertinya memang dulu tuh kalian ini melakukan hal-hal yang bukan untukmu gitu loh. Kayak untuk menyenangkan aja, kayak emang kamu kerja untuk nyari uang, untuk bayar ini, bayar itu. Untuk anak istri bagi kalian yang maskulin, bagi yang feminim untuk bayar ini, bayar itu, untuk ngebantu keluarga, ngebantu orang tua nyokolain adik misalnya. Ada satu yang ngebelenggu, walaupun kamu sepertinya kurang nyaman melakukan itu. Nah, ke depan tuh kamu melakukannya, ada sesuatu hal yang bisa membuat kamu melakukannya dengan passion, dengan hasrat, dengan cinta gitu ya, kalau aku lihat. Nah, di 1 tahun ke depan materi juga kamu aman, walaupun kamu melakukan hal-hal yang dulu kamu kayak apa ya, ragu-ragu karena bisa saja kamu masih khawatir tentang finansial. Nah, di sini aku lihat di 1 tahun ke depan finansialmu mulai kokoh gitu ya, ada stabilitas di sini, udah punya tabungan, udah bisa jalan-jalan kalau aku lihat 1 tahun ke depan pal 3 ini ya. Nah, kalau ini tentang cinta, ada juga cinta datang kalau aku seperti digambarkan Nine of Cups. Sepertinya seseorang ini datang, kalau aku lihat ya, justru ketika kamu udah nyaman, udah punya apa sih, udah menjadi diri sendiri. Nah, yang datang itu dia melihat energimu yang sepertinya punya konektivitas yang kuat ya, punya koneksi kuat, punya kesamaan energi. Walaupun belum tentu yang datang ini sempurna, kamu pun juga nggak sempurna. Ada satu hal di mana kalian berbagi nanti hal-hal yang kalian ini punya passion yang sama. Mudah-mudahan ya lovelies gitu. Pal 3 ini jelas banget ya, pal 3 ya, secara spiritualitas kamu menemukan jati diri, melakukan hal yang memenuhi kamu, membagikan kebiasaan kamu bisa berbagi dengan masyarakat tentang ilmu, tentang mungkin materi juga. Kalau aku lihat ya, di sisi cinta aku rasa ya ada cinta yang datang ya bagi kalian yang single, tapi sepertinya untuk beberapa kasus kamu kayak lebih nyaman sendiri dan lebih fokus ke kamu. Kamu sudah menemukan suatu jati diri, suatu hal yang bisa memenuhi kamu, menstabilitaskan kamu, dan hal itu tuh seperti digambarkan The Wheel of Fortune ya. Kamu merasa hidup ini kayak lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi. Mungkin kalian banyak jalan-jalan, kalian ketemu teman baru, keluarga jiwa baru. Kalau aku lihat seperti itu ya, 1 tahun ke depan sekali lagi materi kamu aman, secara spiritualitas kamu lebih dalam, lebih dewasa ya. Di kejadian praktis, kestabilan finansial, ada cinta datang, walaupun untuk beberapa kasus sekali lagi kamu masih fokus ke kamu dan kayak lebih menikmati kayak singlehood kamu gitu loh ya. Untuk yang single, bagi yang berpasangan sih mungkin kamu karena ada kestabilan, nyaman-nyaman aja, happy-happy aja, banyak traveling bareng kalau aku lihat ya. Karena kalian sekarang ini misalnya bekerja bukan karena kebutuhan, tapi karena you love it gitu, karena kalian menyukainya. Makasih banyak pal 3 sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye.